malah terkejut. 3 hari setelah interview itu, Sera mendapatkan keputusan dan dia diterima menjadi salah satu karyawan di perusahaan mantannya. Alhamdulillah, Mah. Alhamdulillah, aku keterima di perusahaannya Arkan. Sera langsung membagi kabar bahagia itu pada mamanya. Oh ya? Alhamdulillah. Makin terbuka lebar jalan nasib baik kamu, Nak. Rahmi tak kalah senang. Dia masih beranggapan kalau apa yang Sera terima saat ini adalah sebuah kebetulan yang akan membuka jalan Sera menuju Arkan. Aku mesti mempersiapkan semuanya. Walaupun aku cuma seorang staf di salah satu divisi, aku harus tampil all out dan jadi pusat perhatian. Aku harus tampil on point setiap saat. Kata Sera dengan yakin. Harus dong, Nak. Wajib itu. Selain ketemu Arkan, pasti akan ada kesempatan aku ketemu sama Pak Zahran juga. Aku harus tampil menarik dan lugas, siapa tahu karirku berkembang dan diangkat jadi lebih dari sekedar staf biasa. Kata Sera lagi dan dia benar-benar merasa yakin penuh rasa percaya diri. Betul itu. Kamu harus bisa menarik perhatian para petinggi perusahaan, terutama pemimpin utamanya. Semangat ya! Pokoknya besok kamu harus mulai dan langsung menonjolkan diri dan kapabilitas kamu. Oke, Mah. Ya udah ya, aku mau balik ke kamar dan siap-siap. Besok aku harus tampil wow tanpa kurang sedikit pun. Semangat ya! Sera dan mamanya begitu kompak dalam membangun mindset tentang apa yang ada di sekitar mereka. Tanpa merasa bersalah atas apa yang pernah menimpa mereka, mereka selalu memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka sendiri. Arkana sudah semakin dikenali oleh semua orang di gedung kantor. Arkana sudah resmi menjabat sebagai General Manager atau manajer utama di perusahaan yang terus dan terus berkembang itu. Arkana akan menapaki karirnya mulai dari sana. Padahal mudah saja bagi dirinya langsung menduduki kursi tertinggi sebagai CEO, tapi Arkana ingin memulainya dari bawah sesuai kapasitas yang ia miliki. Hari ini dia datang ke kantor di jam yang sama seperti biasa. Semua orang yang berpapasan menyapa dengan senyum dan anggukan tanda hormat. Arkana tidak tahu kalau saat ini mantannya sudah mulai bekerja sebagai pegawai di perusahaannya. Mungkin Arkana akan menyesalkan hal itu andai dia tahu, tapi selebihnya Arkana tak akan terlalu mempedulikan. Kok perasaanku nggak enak ya? Ada apa sih? Kok keinget terus sama Bang Arkan padahal kan dia baru aja berangkat sejam yang lalu? Gumam Dasha sambil membereskan meja makan bekas sarapannya dengan Arkan. Pikirannya merasa terganggu dan dia tak tahu apa penyebabnya. Apa terjadi sesuatu yang buruk sama Bang Arkan? Pikirnya dan dia mulai semakin tak tenang. Mending aku tanya aja. Dasha menarik ponsel dari saku apronnya dan masih memilih antara menelpon langsung atau hanya mengirim pesan. Kalau menelpon langsung, takutnya Arkana baru datang dan itu mengganggu. Oleh sebab itu, Dasha pun memutuskan untuk mengirim pesan saja. Kalau Arkana membacanya, pasti dia akan membalasnya langsung. Bang Arkan udah nyampe kantor kah? Satu pesan sudah terkirim. Kalau udah, tolong balas chatku ya, satu pesan lainnya menyusul. 2 pesan yang ia kirim lumayan membuat perasaan Dasha menjadi lebih ringan walaupun tak pudar sepenuhnya. Sambil beres-beres, Dasha masih memikirkan dan karena tak ingin dijajah dengan rasa penasarannya itu, dia pun membuat rencana. Ya udah deh, jam makan siang nanti aku akan ke kantor. Moga kedatanganku nggak akan mengganggu konsentrasi kerja Bang Arkan. Ya. Dasha sudah memutuskan. Setelah selesai beres-beres, lantas Dasha bersiap untuk pergi ke kantor tanpa bilang dulu pada Arkana. Antara ingin menuntaskan rasa resah sekaligus memberi kejutan kecil untuk suaminya. Lagi pula, Dasha gabut seharian hanya tinggal di apartemen. Dia masih harus membiasakan diri dan itu cukup sulit baginya yang hari-hari sebelumnya berangkat pagi pulang sore dari rumah untuk berkuliah. Sekarang Dasha masih dalam masa cuti dan rasa bosan mulai melanda. Menjelang jam makan siang, Sera sudah menyelesaikan separuh tugas yang didapatnya. Untuk menunggu jam makan siang tiba,
dia tacap makeupnya tipis-tipis. Tak lupa dia juga merapikan hijabnya karena dia merasa kalau di jam istirahat nanti dia akan bertemu dengan orang penting. Sera sudah mendapatkan meja kerjanya sendiri di salah satu meja di ruang divisi pemasaran di lantai 5 gedung. Layout ruang kantor itu berjejer dan berderet dengan disekat oleh sekat untuk setiap meja para stafnya. Oleh sebab itu, Sera bisa sedikit menjaga privasinya. Dua karyawati yang duduk berseberangan dengan Sera terlihat julid dan berbalas lirikan sinis ke arah Sera yang masih berdandan. Luarannya sih alim, tapi kayaknya dalemannya kayak sayuan penggoda. Iya nggak sih? Bisik salah satunya kepada temannya. Bisa jadi, auranya kayak cewek-cewek pick me nggak sih? Bakalan jadi publik enemy nih kalau kayak gini. Kata temannya. Aku lihat sih kerjanya emang cepet. Tapi kayak setiap 30 menit sekali buka cermin, setiap sejam sekali ngoles lipstik. Siapa yang dia tuju? Pak manajer kah? Mungkin siapa aja yang mungkin bisa dia goda. Aku tuh beneran alergi deh sama cewek modelan begitu. Lama-lama Sera mendengarnya dan dia merasa kalau julidan itu memang ditujukan kepadanya. Sera menoleh ke belakang dan menunjukkan mimik wajah polos. Maaf, Mbak. Apa ada masalah? Tanya Sera dengan sikap yang sopan. Dua rekan Sera itu hanya memalingkan wajah dan sama sekali tidak welcome pada Sera. Mereka terlanjur menilai minus pada sosok Sera. Apaan sih? Julid banget deh mereka. Mereka nggak tahu aja kalau aku ini mantan dari anak pemilik perusahaan ini. Tahu rasa nanti kalau kalian tahu. Batin Sera kesal. Sera tak ingin cari ribut, dia pun mencoba tutup mata dan tutup telinga saja. Jam makan siang pun tiba, Sera tidak ada yang mengajak untuk makan siang bersama. Kesal sih, tapi Sera masih berusaha positif dan tidak mempedulikan sikap buruk rekan-rekannya. Sera pergi keluar gedung walaupun ada fasilitas kantin di dalam gedung. Sera rasa, Arkana pun akan pergi keluar untuk makan siang. Begitu besar harapannya untuk itu. Ketika Sera berjalan di lobi gedung, bukannya bertemu dengan Arkana, Sera malah dipertemukan dengan Dasha yang baru saja datang untuk memberi kejutan untuk Arkana. Loh, Kak Sera? Gumam Dasha dengan perasaan kaget campur resah. Kenapa ada Sera? Kenapa bisa? Sera pun terkejut dengan kemunculan Dasha, apalagi Dasha berpenampilan berbeda daripada yang ia tahu selama ini. Bukannya bertemu dengan Arkan, mood Sera hancur karena malah bertemu dengan Dasha. Apalagi Dasha terlihat makin cantik dalam balutan hijab. Dasha pun merasa resah saat itu. Niatnya ingin memberi kejutan pada Arkana, malah Dasha yang lebih terkejut dengan keberadaan Sera. Hai, Dasha. Sapa Sera sok akrab dan sok ramah pada Dasha saat mereka semakin dekat dan saling berhadapan. Hai, kok Kak Sera ada di sini? Tanya balik Dasha. Kenapa? Kaget ya? Aku kan kerja di sini. Kerja? Benarkah? Kenapa Arkana tidak mengatakan soal ini pada Dasha? Seketika hati Dasha merasa dibohongi. Kok kayak kaget? Apa Arkan gak bicara soal ini? Wah, kenapa ya? Apa Arkan sengaja gak bilang ke kamu? Sera mulai bersikap memanas-manasi. Bang Arkan emang belum cerita sih? Kata Dasha dengan rasa bergemuruh di dalam dada. Walah, apa sengaja ya? Maybe Arkan takut ketahuan kalau sekarang aku kerja di perusahaannya dia. Ya walaupun gak tahu alasannya kenapa kok dia gak kasih tahu kamu. Setiap kata yang Sera ucapkan benar-benar sukses memanas-manasi Dasha dan menimbulkan keraguan di hati Dasha. Papa mertua perhatian. Ini maksudnya apa? Kenapa Bang Arkan gak bilang kalau Kak Sera kerja di sini, di perusahaannya dan di satu gedung kantor yang sama? Apa maksudnya coba? Hati Dasha diliputi dengan rasa kecewa dan curiga. Apalagi Sera bersikap tenang sekali, gesturnya menunjukkan kalau dirinya sudah sangat lama bekerja di sana. Padahal ini adalah hari pertamanya. Kamu mau nemuin Arkan ya? Ya udah silakan, dia masih di ruangannya,
Biasanya dia akan keluar sekitar 10 menitan lagi buat ngopi di cafe di depan sana. Kata Sera lagi, kata-katanya benar-benar semakin membuat Dasha curiga kalau Arkana dan Sera biasa menghabiskan waktu makan siang di cafe yang sama. Ya udah Gi, nanti kalau kamu udah nyampe di ruangannya, bilangin aja aku udah di cafe ya. Ada kemungkinan dia akan makan di kantin karena ada kamu. Bye. Pamit Sera. Dia mempermainkan perasaan Dasha. Sera pergi melenggang menuju keluar gedung sambil tersenyum puas. Tanpa rasa bersalah, dia telah memainkan kata-kata seolah dirinya selalu bertemu Arkana setiap waktu. Langkah Dasha terasa berat, rasanya dia ingin pulang saja dan mengurungkan niat untuk memberi kedatangan kejutan untuk Arkana. Hal sepenting ini kamu sembunyikan dari aku? Apa ini artinya kamu punya niat nggak baik ke aku? Oke, cukup tahu aja. Selamat bersenang-senang merajut lagi cerita sama mantan terindah kamu. Aku nggak nyangka Bang Arkan setega ini ke aku. Batinnya dan hatinya pun mantap untuk pergi keluar, bukan melanjutkan langkah menuju ke lift dan naik ke lantai atas gedung di mana ruangan Arkana berada. Cepat-cepat Dasha memesan taksi untuk pulang, dia tak ingin Arkana lebih dulu melihat keberadaannya. Hati Dasha benar-benar kacau. Tapi saat berjalan melewati halaman parkir khusus untuk para petinggi perusahaan, Zahran yang baru keluar dari mobil disama melihat keberadaan Dasha. Walau dari jarak yang tidak terlalu dekat, tapi Arkana melihat roman-roman kesedihan dan kekecewaan di raut wajah Dasha. Zahran tidak tahu kenapa. Pengalaman berumah tangga selama 20 tahun lebih sedikitnya membuat Zahran menyimpulkan kalau menantunya itu pulang kecewa karena Arkana. Dasha. Gumam Zahran dan dengan cepat, ia melangkah mengikuti Dasha sebelum Dasha melangkah semakin jauh melewati exit area gedung itu. Dasha. Panggil Zahran. Secara spontan Dasha menoleh dan dia mendapati papa mertuanya berjalan mendekat ke arahnya. Dasha jadi segan dan sungkan. Lantas ia berusaha menyunggingkan senyum dan memastikan matanya tidak menunjukkan kesedihan. Papa. Dasha menyambut dan langsung salam pada Zahran. Kamu mau kemana? Terus Arkannya mana? Tanya Zahran dan matanya mengedar mencari keberadaan Arkana. Aku mau pulang aja, Pah. Takut ganggu. Jawab Dasha. Loh, tapi kamu udah sempat ketemu Arkan kan? Kenapa dia nggak antar kamu pulang? Nggak sempat, Pah. Dasha sedikit menundukkan wajahnya karena tak ingin ketahuan kalau dirinya sedang gusar karena Arkana. Loh kok gitu? Kamu udah datang ke sini, terus nggak sempat nemuin Arkan. Itu kenapa? Ayo ikut Papa masuk lagi, Papa antar kamu ke ruangannya Arkan. Ajak Zahran. Dia begitu perhatian dan pengertian pada menantunya. Nggak deh, Pah. Nanti aja ketemunya dia, Pak. Aku mau pulang aja, aku pamit ya, Pah. Zahran semakin curiga kalau di antara keduanya memang sedang ada masalah. Tapi di satu sisi Zahran tak ingin terlalu mencampuri masalah anaknya. Bukan apa-apa, Zahran merasa kalau itu seharusnya bisa diselesaikan berdua saja. Kamu yakin gak mau ketemu Arkan? Tanya Zahran sekali lagi. Iya, Pah. Aku mau nunggu Bang Arkan pulang depart aja. Jawab Dasha. Kamu pulangnya naik apa? Tanya Zahran lagi. Ini mau pesen taksi, Pah. Kamu pulang naik taksi? Iya, Pah. Ya udah ayo Papa antar kamu pulang kalau kamu gak mau diantar sama Arkan. Dasha merasa tidak enak. Dia tak ingin merepotkan Zahran. Duh, gak usah, Pah. Aku naik taksi aja. Aku gak mau ngerepotin Papa. Gak apa-apa, Papa mau sekalian pulang juga kok. Jujur saja Dasha sangat-sangat segan. Tapi tidak ada salahnya juga menerima ajakan Zahran itu. Setidaknya hatinya terbeli oleh sikap perhatian dari Zahran. Diam-diam, Sera yang belum sempat menyeberang ke seberang jalan memperhatikan adegan itu. Hatinya panas. Dia tak suka Dasha disayang oleh Zahran seperti itu.
Harusnya tuh aku yang mendapatkan semua kehormatan dan perhatian itu. Dasar bocah pengadu. Jangan-jangan dia juga sekalian caper sama Pak Zahran? Dih, najis banget. Rutuk Sera di dalam hati. Arkana sama sekali tidak mengetahui kalau istrinya datang ke kantor tapi hanya sampai di lobi gedung saja karena terlanjur bertemu dan dikompori oleh Sera. Orang-orang di gedung itu tidak semuanya tahu pada sosok Dasha. Apalagi saat ini Dasha berpenampilan berbeda. Dia mulai berhijab, mulai semakin menunjukkan kedewasaan dan keanggunan. Zahran juga seperti sengaja tidak mengatakan kedatangan Dasha pada Arkana. Terlebih, setelah mengantar Dasha ke apartemen, Zahran juga memutuskan untuk langsung pulang ke rumah karena tak ada pekerjaan yang terlalu penting untuk ia kerjakan. Merasa ada yang tidak beres, Zahran langsung curhat soal Dasha pada Sanum. Sanum pun mendengarkan dan menyimak cerita Zahran dengan seksama. Kenapa ya? Duh, kenapa abang gak pertemukan mereka sih? Jangan sampai masalah yang mereka alami jadi berlarut-larut. Kata Sanum terlihat sangat mencemaskan. Abang tuh gak mau terlalu mencampuri. Mau nanya masalahnya aja abang segan banget. Tapi Dasha kelihatan murung sih. Entah apa yang udah Arkan lakukan ke dia. Kata Zahran. Ya udah aku mau telepon Dasha sekarang. Kata Sanum dan dia langsung memutuskan untuk menghubungi Dasha. Kalem dulu, Num. Abang rasa lebih baik mereka berdua menyelesaikannya dulu tanpa ikut campur kita. Abang yakin mereka akan baikan, ini semacam menguji kekuatan komunikasi mereka. Biarkanlah, nanti kalau masalah mereka benar-benar gak bisa diselesaikan sama diri mereka berdua, barulah kita sebagai orang tua turun tangan. Tangan Zahran dan dia punya pandangannya sendiri tentang masalah anak dan menantunya. Ya juga sih. Sanum pun mengurungkan niatnya dengan hati yang tidak menentu. Kamu masakin apa buat abang? Tanya Zahran sambil mendekap pinggang ramping Sanum yang masih berdiri sambil memikirkan Arkana dan Dasha. Bang Zah nggak bilang akan pulang cepat, kalau siang begini aku jarang masak. Jadi belum masak apa-apa, memangnya mau dimasakin apa? Pengen makan pakai tangan, jadi bikin yang ada sambel-sambelnya ya. Note, sambelnya jangan yang pedes-pedes. Request Zahran. Tadi pagi Bija beli ikan di abang sayur. Ya udah aku bikinin ikan goreng sama sambal dabu-dabu aja ya. Kata Sanum kembali berusaha fokus memperhatikan keinginan suaminya. Mantap tuh. Ya udah Gih bikin. Jangan lama-lama ya. Abang udah lapar banget. Kata Zahran. Siap, Paduka Raja. Jawab Sanum sambil bergurau. Karena gemas, Zahran menepuk bokong Sanum dan hari-hari mereka selalu diwarnai dengan candaan dan kehangatan seperti itu. Tunggu 30 menit ya, makan siangnya akan segera siap. Kata Sanum. Oke, sayang. Sanum pergi meninggalkan kamar dan dia akan pergi menuju ke dapur untuk menyiapkan makan siang permintaan Zahran. Tapi begitu keluar dari kamar, Sanum auto keingat dengan Arkana dan Dasha lagi. Duh, Arkan sama Dasha ada masalah apa ya? Ya Allah, semoga nggak ada salah-salah paham di antara mereka. Jaga dan berkahilah pernikahan mereka, seperti engkau memberkahi pernikahan hamba dengan suami hamba. Batin Sanum, dia berjalan menuju dapur sambil memanjatkan doa. Bab ke-395. Pikiran Dasha kacau. Sangat kacau. Mendapati Sera ada di dalam gedung kantor Green Emerald sebagai seorang karyawan, membuat otaknya menciptakan spekulasi-spekulasi liar. Sera dan Arkana sering bertemu, mereka menjalin komunikasi yang intens selama di jam kantor, tanpa sepengetahuan Dasha. Bertahun-tahun menjalin hubungan yang manis denganku, ternyata tidak lantas membuat Bang Arkan move on. Semua yang dikatakan, semua yang dia lakukan, ternyata cuma dusta. Itulah yang tepatnya ada di dalam pikiran Dasha saat ini. Dasha sudah tak bisa berpikir jernih lagi. Otak dan hati disesaki dengan segala sesuatu tentang Arkana dan Sera. Di chat nggak balas, di telepon juga nggak diangkat. Kenapa ya?
Gumam Arkana merasa heran karena sejak beberapa jam yang lalu, tidak ada respon dari Dasha. Sudah belasan chat dia kirimkan, juga sudah belasan panggilan yang tidak Dasha jawab. Menjelang bubaran jam kantor, Arkana dibuat resah dengan hal itu. Arkana tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa sih? Bikin cemas aja. Gerutu Arkana dan dia masih belum menyerah untuk menghubungi Dasha. Tapi hasilnya tetap nihil, tetap tak ada respon. Hati Arkana hanya bisa bertanya-tanya. Ada apa dengan Dasha? Apa dia ketiduran? Atau ponselnya jatuh di suatu tempat? Merasa pekerjaannya sudah selesai, Arkana pun pulang 15 menit lebih awal. Dia pergi meninggalkan ruangannya dengan hati tak menentu. Dia sangat takut kalau sesuatu yang buruk menimpa istrinya. Di dalam perjalanan pulang pun, Arkana masih mencoba menghubungi siapapun yang bisa ia mintai bantuan. Pertama-tama, ia menelpon Ataya. Kok bisa? Biasanya Dasha gercep kalau balas chat. Apalagi sama Bang Arkan, mana mungkin dia nggak balas chat abang? Kata Ataya ikut heran. Ya udah coba kamu hubungi. Kalau dia angkat telepon dari kamu, langsung kabari abang. Pinta Arkana. Oke lah. Ataya akan menuruti keinginan kakaknya. Arkana menunggu dengan resah. Dia ingin segera pulang dan sampai ke apartemen, tapi sayangnya dia sudah terjebak di dalam kemacetan. Berulang kali Arkana menunggu notifikasi, entah itu kabar dari Ataya atau yang paling ia harapkan adalah notif balasan dari Dasha. Arkana kesal. Ataya cukup lama. Belum ada jawaban pasti yang bisa menolong rasa cemas dan rasa penasarannya. Ada apa ya? Gumam Ataya dan dia berulang kali berusaha menghubungi Dasha, dan sama seperti halnya Arkana, dia pun tak mendapat respon. Ada apa, nak? Tanya Shanum yang kebetulan bertemu dengan Ataya di anak tangga. Ini loh, Mah. Dasha susah dihubungi. Kenapa ya? Bang Arkan juga nggak bisa hubungi Dasha sejak siang tadi katanya. Jawab Ataya. Shanum langsung ingat dengan apa yang dibicarakan oleh Zahran. Ternyata memang benar kalau di antara Dasha dan Arkana memang sedang ada masalah. Terus Bang Arkannya masih di kantor? Tanya Shanum. Katanya lagi di jalan, kejebak macet. Mungkin Bang Arkan takut kalau Dasha kenapa-napa. Misalnya ponselnya hilang atau dijamret. Tapi anehnya nomornya masih aktif sih, tapi lokasinya nggak bisa kedeteksi katanya. Jelas Ataya. Shanum pun semakin cemas. Duh, ada apa ya? Coba hubungi terus ya. Mama mau ke kamar dulu. Oke, Mah. Shanum bergegas mempercepat langkahnya menuju ke kamar untuk membicarakan soal Dasha dan Arkana dengan Zahran, pasalnya Zahran tahu kondisi Dasha tadi saat terakhir bertemu. Bang! Ucap Shanum begitu sampai di dalam kamar. Saat itu Zahran masih menikmati tidur siangnya. Panggilan dari Shanum mengusik dan membangunkannya. Kenapa, Num? Oh ini udah asar ya? Zahran mencoba membuka matanya lebar-lebar walaupun masih ada rasa ngantuk yang ia rasakan. Udah dari tadi, Bang? Lo kok nggak bangunin abang? Bang Zah kelihatan nyenyak banget. Udah aku bangunin tadi, tapi aku kasih waktu 30 menit lagi. Kamu? Zahran segera bangkit dan berusaha membuat kepalanya tidak pening dengan duduk beberapa saat di tepi ranjang. Dasha nggak bisa dihubungi. Arkan sama Taya nggak bisa hubungi Dasha. Apa masih berkaitan dengan apa yang Bang Zah bilang tadi? Kalau iya, berarti Dasha beneran marah. Itu sama artinya dengan masalah mereka tuh bukan masalah sepele. Tutur Shanum langsung membuka topik tentang Dasha. Rasa kantuk Zahran semakin memudar dengan kabar itu. Kenapa Arkan gak cepat-cepat pulang? Telepon gak diangkat itu sama artinya dengan marah. Kamu juga kan sama, suka dimincat dan telepon dari abang kalau kamu lagi marah. Tukas Zahran masih sedikit lebih santai. Bahkan ia sempat menggoda Shanum sehingga tercipta semburat rona merah di pipinya yang masih kencang itu. Ih, abang!
Ini lagi serius ngebahas Arkan sama Dasha lo. Protes Shanum walau masih tersipu. Kita tunggu kabar baiknya aja, Num. Beri kesempatan buat mereka menyelesaikan masalah. Zahran hanya berdoa yang terbaik saja tanpa mencoba untuk terlalu mencampuri. Lantas Zahran pergi ke arah kamar mandi untuk mengambil wudhu. Shanum diam beberapa saat. Apa yang Zahran katakan benar lagi. Tapi naluri sebagai seorang ibu juga tak mampu berdusta kalau saat ini dia merasa di antara Arkana dan Dasha ada kesalahpahaman. Shanum pun berusaha tetap tenang sambil menunggu kabar baik dari Arkana. Sha! Arkana langsung memanggil-manggil Dasha begitu ia sampai di dalam apartemennya. Masih tidak ada respon, masih tidak ada sahutan. Arkana langsung menuju ke dalam kamar, dan sama sekali rapi tak ada tanda-tanda keberadaan Dasha. Sekarang kecemasan Arkana sudah pada puncaknya. Ada apa dengan Dasha? Apa yang membuatnya bersikap misterius seperti ini? Ada apa dengan kamu, Sha? Gumam Arkana dengan perasaan gusar dan semua pesan yang ia kirim masih berstatus belum terbaca. Arkana belum tahu harus mencari kemana. Ataya juga memberi kabar tak pasti untuknya. Bukan hanya cat dari Arkana saja, cat dan panggilan telepon dari Ataya juga diabaikan oleh Dasha. Arkana harus menerima ini semua tanpa ia tahu salahnya apa. Itulah yang membuat Arkana kesal sekaligus marah. Dia mulai menganggap Dasha egois dan kekanak-kanakan. Sumpah abang gak suka sama sikap kamu ini, Sha! Kamu egois dan kekanak-kanakan. Rutuknya sambil menatap potret pernikahan yang tergantung di dinding kamar. Kemana Dasha pergi? Apa mungkin pulang dan mengadu ke rumah orang tuanya? Ya, Arkana rasa Dasha memang pergi pulang ke kediaman orang tuanya. Arkana pun mulai kepikiran untuk menelpon pada papa mertuanya untuk memastikan. Dasha mengurung diri di dalam kamar sampai-sampai membuat cemas Widuri dan Biantara. Tapi mereka tak ingin langsung menjujar Kana karena mereka belum tahu duduk perkaranya. Biar aku telepon Arkan saja, kata Biantara saat meninggalkan area dekat kamar Dasha. Ya udah, coba kamu telepon Arkan, Mas. Minta dia buat datang ke sini, kata Widuri. Nah, ini Arkan nelpon, kata Biantara dan belum sempat dia menghubungi Arkana. Arkana sudah menghubunginya lebih dulu. Bab ke-396. Bab ke-396. Ya, Dasha di sini. Dia datang dengan wajah murung. Saya belum tanya kenapa karena dia langsung mengurung diri di kamar, ucap Biantara dalam sambungan telepon itu. Walaupun tidak bertatap muka, tapi Arkana merasa sangat segan. Arkana yakin kalau saat ini Biantara sedang meragukan dirinya karena kondisi Dasha saat ini. Tapi masalahnya, Arkana sendiri juga tidak tahu kesalahannya apa. Saya tahu kalau Dasha itu kadang terlalu manja, maunya dimengerti terus, tapi karena dia sudah jadi istri kamu dan sudah jadi tanggung jawab kamu, seharusnya kamu tidak mengecewakan dia. Biantara menambahkan. Maaf sebelumnya, Pah. Tapi sumpah, saya sendiri juga belum tahu kenapa Dasha tiba-tiba marah dan tidak merespon chat, serta panggilan telepon dari saya sejak jam makan siang tadi. Padahal, beberapa saat sebelumnya masih biasa-biasa saja. Ungkap Arkana, perasaannya semakin kacau dan tak menentu. Kalau begitu segera selesaikan masalah kalian. Coba bujuk dia, saya tidak akan mencampuri masalah yang masih bisa kalian selesaikan sendiri. Baik, Pah. Saya akan segera ke sana. Maaf sekali lagi, Pah. Gak perlu minta maaf sama saya. Segera selesaikan masalah kamu sama Dasha. Baik, Pah. Selesai berbincang via sambungan telepon dengan papa mertuanya, Arkana pun membuang nafas kasar dan benar-benar tak mengerti dengan apa yang terjadi. Ada apa dengan Dasha? Kenapa dia marah tiba-tiba? Ada apa sih, Sha? Tadi pagi kamu masih baik-baik aja. Kenapa sejak siang kamu kayak sengaja nyari masalah? Apa salah abang? Protes Arkan di dalam hatinya. Ada rasa sesal,
tapi juga terbesit rasa kesal karena Arkana tak tahu apa salahnya. Yang membuat masalah malah sedang santai menikmati waktu sorenya sambil nongkrong di sebuah kafe bersama beberapa teman lama, termasuk teman-teman kuliah. Saat masih menjadi istri seorang Gus, Sera nyaris tak memiliki waktu bebas untuk pergi bersama teman-temannya, dan sekarang saat ia sudah melepas status pernikahannya, Sera merasa jadi wanita yang merdeka, bahkan tanpa ragu mengganti gamis-gamis panjang menjadi pakaian kasual yang terkadang tetap memperlihatkan lekuk tubuh. Sumpah deh ya, si Arkan tuh nggak ada matinya. Kerennya dia tuh nggak pernah lekang oleh waktu. Justru sekarang malah terkesan lebih mecul, lebih mapan. Tapi sayangnya dia udah nggak single lagi, udah nggak bisa digoda lagi. Kata salah satu temannya Sera yang bernama Riti. Saat ini Sera duduk bersama dua orang teman yang bernama Riti dan Ita. Ternyata topik obrolan mereka adalah Arkana. Ser, gimana sih perasaan kamu sekarang? Apa kamu nggak sayang pernah ninggalin Er? Lihat dia sekarang, Beb, bentar lagi dia jadi pemimpin di perusahaannya. Kalau aku jadi kamu sih, aku bakalan nyesel seumur hidup. Kata Ita, teman Sera yang lainnya. Mau nyesel, tapi ya gimana? Life must go on, mungkin cuma bisa berharap sama keajaiban. Tukas Sera sambil tersenyum sok misterius. Wah, maksudnya apa tuh? Apa kamu masih ngarep Arkana berpaling ke kamu? Gitu? Tanya Riti penasaran. Aduh Beb, please deh. Eyar udah nikah sama cewek cantik, gak kalah cantik dari kamu. Gimana ceritanya Dwi bakalan berpaling sama kamu yang udah gak ada segel? Haha, sorry, canda. Sera tetap tersenyum dan tidak mempedulikan cercaan temannya itu. Tapi bisa aja sih, kebanyakan zaman sekarang nih, selingkuhan kadang gak lebih cantik dari istri sah. Kalian udah sering lihat kan? Kayaknya kalau udah kena bisikan setan, yang putih bisa jadi abu, dan yang hitam bisa jadi terang. Ih, amit-amit ya mudah-mudahan suamiku gak kena bisikan setan kayak begitu. Kata Riti sambil mengumpamakan pendapatnya. Di apaan sih kita kok jadi ngebahas ini? Kita cuma ngebahas soal Arkan lo ya. Awas Ser, jangan sampai Trilhami buat jadi pelakor di pernikahan Arkana sama istrinya. Kata Ita mengingatkan. Aku santai aja kok dari tadi, malah kalian berdua aja yang ngarahin obrolan ke arah sana. Ya udah deh, ganti topik lah. Kesian tar kuping si Arkan kepanasan pula. Sera tidak peduli. Dia asyik dengan pikirannya sendiri. Hatinya malah sedang berbunga-bunga saat ini, apalagi saat mengingat bagaimana Dasha pulang dari kantor tadi siang. Arkana bergegas. Dia lebih mengebut dari biasanya agar bisa cepat sampai di rumah mertuanya. Sungguh Arkana ingin segera mengetahui apa penyebab kemarahan Dasha. Dia sama sekali merasa tidak pernah melakukan kesalahan di hari ini, cat terakhir saja masih sayang-sayangan. Gerbang terbuka dan Arkana memasuki halaman besar itu. Arkana memarkirkan mobilnya di depan lapangan basket kecil milik kakak iparnya. Apakah Dasha melihat kedatangan Arkana? Tentu saja iya. Jendela kamar Dasha menghadap langsung ke halaman depan rumah. Begitu Arkana datang, Dasha bisa langsung melihatnya. Dasha yang sedang melamun. Menjadi sopir diskon murah jam 12 siang dan 8 malam. Siang dan 8 malam jam Tentu saja. Bahkan dia tak ingin bertemu dengan Arkana sama sekali. Dasha kadung berpikiran buruk tentang Arkana dan Sera. Tok-tok. Syah, Bang Arkan udah nyampe di depan tuh. Coba kamu tengok, sini ayo keluar. Temui dia. Seru Widuri dengan lembut. Rupanya Widuri ada di dekat kamar Dasha dan langsung memberitahu kedatangan Arkana. Dasha tetap diam dan tak bersuara. Syah, ayo dong. Kok kamu kayak gini sih? Kesalahan seperti apa yang Arkana lakukan ke kamu sampai kamu kayak gini? Mama kan gak pernah ngajarin kamu buat menjus seseorang salah tanpa ada bukti yang jelas. Tadi Mama dengar sendiri, kalau Arkan juga kebingungan kenapa kamu tiba-tiba marah kayak gini. Ayo sini keluar, atau buka kuncinya, biar Arkan langsung masuk ke kamar kamu ya. Kata Widuri lagi. Widuri pun sampai jengah dan tak tahu harus bagaimana, sementara itu Arkana sudah masuk ke dalam rumah dan diantar naik ke lantai 2 rumah oleh Art.
Arkana segera memberi salam hormat pada Biantara yang duduk di ruang yang tak jauh dari letak kamar Dasha. Masih dibujuk sama mamanya, saya pun nggak tahu kenapa Dasha bisa semarah ini. Sejak datang tetap mengurung diri di kamar, kata Biantara pada Arkana. Perasaan Arkana semakin dan semakin tak menentu. Saya izin buat ke kamarnya, Pah. Arkana meminta izin sebelum beranjak ke depan kamar Dasha. Silakan. Tukas Biantara. Arkana pun berjalan menuju ke depan kamar istrinya dan mendapati Widuri masih berdiri di sana dan berusaha membujuk Dasha agar membukakan kunci pintunya. Mah! Sapa Arkana dan dia pun langsung menyalami Widuri. Arkan? Ini mama lagi bujuk Dasha buat keluar, tapi dia tetap senyap, kata Widuri. Arkana hanya tersenyum getir, masih bingung juga harus bagaimana. Sekarang kamu yang bujuk ya, semoga berhasil, kata Widuri sambil menepuk pundak Arkana dan Arkana pun mendapatkan dukungan moral. Makasih banyak, Mah. Widuri pergi meninggalkan Arkana di sana. Widuri merasa kalau Dasha akan segera membukakan pintu kamar kalau Arkana yang memintanya secara langsung. Arkana menghela nafas panjang, dia harap masalahnya akan segera selesai. Syah, ini abang. Please, buka pintunya. Kamu harus cerita, apa yang sebenarnya bikin kamu kayak gini? Please, izinkan abang masuk ke kamar kamu. Mohon Arkana dengan suara yang tidak terlalu nyaring. Masih belum ada sahutan, masih belum ada respon. Please, Syah. Mohon Arkana lagi. Arkana sampai hampir putus asa. Dia menunggu dengan sabar, sampai 5 menit Dasha masih mendiamkannya. Kalau abang gak tahu apa kesalahan abang, gimana cara abang memperbaikinya? Please, ayo kita bicarakan ini baik-baik. Arkana tidak menyerah. Walaupun dia baikan, dia masih di sana dan memohon. Ternyata Dasha sudah berdiri di depan pintu dalamnya sejak ia tahu Arkana sudah sampai di depan kamarnya. Dasha mendengarkan suara Arkana dengan jelas dan dia pun masih menangis kesal, tapi dia sadar kalau masalah tak akan selesai hanya dengan diam. Syah! Pintu pun terbuka, Arkana kaget sekaligus senang. Tapi dia melihat wajah Dasha begitu sendu sekaligus kecewa.